Biawali qouli bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya di tengah zaman kegelapan, beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Kepada para penyimak setia Teguh Rahayu Slamet Channel, semoga hidup kita senantiasa teguh dalam iman, rahayu dalam amal, dan selamat dalam menghadapi ujian zaman. Hari ini, mari kita buka kembali salah satu lembaran sejarah paling dramatis dalam peradaban Islam, Perang Ain Jalut. Ini bukan sekadar catatan masa lalu. Ini adalah kisah tentang titik nadir umat, ketika dunia Islam seakan nyaris lenyap di bawah tapak besi pasukan Mongol. Tapi justru dari keterpurukan itu, lahir sebuah kebangkitan. Dari budak, muncul sultan. Dari kehancuran, lahir harapan. Mengapa kisah ini penting? Karena sejarah selalu meninggalkan jejak. Ketika umat Islam lengah, terlalu sibuk mengejar dunia, maka musuh dalam selimut, mereka yang haus kuasa dan tega menjual kehormatan umat, selalu mengintai. Bangsa yang lupa sejarah, akan mudah dibohongi. Dan umat yang tidak belajar dari pengkhianatan, akan jatuh di lubang yang sama. Perang Ain Jalut mengajarkan, kebangkitan tidak menunggu jumlah, harta, atau jabatan. Kebangkitan lahir dari keberanian, dari iman yang tak bisa dibeli, dari luka-luka yang dijadikan doa. Penting, kisah ini kami susun berdasarkan fakta sejarah yang sahih, namun disampaikan dengan gaya dramatik agar lebih menggugah semangat juang generasi muda Islam. Ingat, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Untuk itu, tata niat, jernihkan hati, awali menyimak dengan bismillah. 1. Ramadan berlumuran darah. Ramadan tahun itu bukan tentang malam yang tenang. Bukan tentang lantunan ayat yang mengalun dari masjid-masjid. Tidak ada aroma kurma, tidak ada takbir, yang ada hanya jeritan, bau darah, mayat berserakan di jalan, dan langit Baghdad yang menghitam oleh asap kitab-kitab yang dibakar. Sungai Tigris tak lagi jernih. Ia berubah jadi tinta, warna airnya hitam, karena jutaan buku karya ulama Islam dilemparkan ke sana. Darah ulama, para hafiz, dan rakyat biasa menyatu bersama air mata bumi. Sebuah peradaban yang dibangun ratusan tahun, runtuh hanya dalam hitungan minggu. Dan umat Islam, hanya bisa menunduk. Mereka bukan kalah karena tidak punya pasukan, tapi karena terlalu percaya pada kedamaian semu. Pada pejabat yang berlidah manis, tapi berhati busuk. Pada para penguasa yang sibuk menjaga tahta, bukan menjaga amanah. Di balik kehancuran Baghdad, ada satu nama pengkhianat yang tak boleh dilupakan, Ibnu Al-Alqami, seorang menteri berpura-pura setia, tapi menjual nasib umat ke tangan hulaguhan. Sementara itu, dari selatan, dari Mesir, berdiri seorang pria bernama Saifuddin Qutuz. Ia bukan keturunan raja, ia bukan ulama besar, tapi ia punya sesuatu yang tak bisa dibeli, keyakinan bahwa umat ini tidak diciptakan untuk diinjak-injak. Qutuz adalah mantan budak yang dijual di pasar, tapi hatinya tak pernah bisa diperbudak. Di tengah ketakutan umat, ia berdiri. Ia tidak bicara tentang diplomasi. Ia bicara tentang harga diri. Tentang kehormatan Islam yang sudah terlalu lama diinjak-injak. Malam itu, Qutuz memanggil pasukan. Bukan yang terkuat, tapi yang tersisa, yang masih punya sedikit nyala iman. Yang bersedia berangkat, meski tahu pulangnya belum tentu hidup. Baghdad sudah jatuh, tapi Allah belum, ucap Qutuz dengan mata berapi. Ia tahu, pasukan Mongol sedang menuju Palestina. Jika mereka tidak dihentikan, seluruh dunia Islam akan hancur. Maka ia putuskan satu hal, perang harus terjadi. Di satu tempat yang akan mengukir sejarah, Ain Jalut. Dan hari itu pun ditetapkan. Bukan hari biasa, tapi hari di bulan Ramadan. Bulan suci, bulan yang dulu diisi dengan tadarus dan tarawih, kini harus dipenuhi suara kuda dan senjata. Bulan suci akan bersaksi, siapa yang rela mati demi Allah, dan siapa yang hidup hanya untuk perut dan jabatan. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. 2. Takdir budak, jalan sultan. Semua orang ingin dilahirkan sebagai pemenang. Tapi takdir Qutuz memilih sebaliknya. Ia bukan keturunan istana, melainkan anak kecil yang diculik dari tanahnya sendiri,
dijual sebagai budak, diseret dari pasar ke pasar, dari tangan ke tangan. Saat anak lain belajar membaca Al-Quran, Kutus belajar menahan rasa lapar. Saat yang lain memeluk ibu, ia tidur beralaskan tanah dan menatap bintang dalam diam, bertanya dalam hati, "Ya Allah, untuk apa aku kau lahirkan?" Tapi di dalam jiwanya, Allah menyalakan bara. Bara itu tak padam meski tubuhnya dipukul, meski ia dihina. Ia tumbuh jadi pemuda yang tidak menyimpan dendam, tapi menyimpan tekad. Ia pelajari seni perang, ia hafal taktik lawan, dan satu hal yang tak ia buang, sholat dan zikir dalam tangis malamnya. Tak ada yang tahu, bahwa di dalam pasar budak itu, Allah sedang menyiapkan seorang pemimpin. Karena sungguh, ujian terbesar bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memurnikan. Tahun demi tahun berganti, dan takdir memeluk Kutus. Ia dibeli oleh Kesultanan Mamluk, lalu naik perlahan karena kecerdasan dan keberaniannya. Saat para pejabat sibuk menjilat dan mencuri, Kutus diam-diam menabung pengaruh. Bukan untuk kekuasaan, tapi karena ia tahu, Islam sedang menunggu seseorang untuk berdiri. Lalu hari itu datang, utusan Mongol tiba di Mesir. Mereka membawa surat ancaman dari Hulagu Khan. Isinya singkat, tajam, dan mengandung racun, tunduk, atau hancur. Surat itu dilempar ke hadapan Kutus, seperti melempar bangkai. Kutus berdiri, ia pegang surat itu. Ditatapnya satu persatu wajah utusan Mongol itu. Mereka tersenyum sinis, karena tahu sebelumnya Baghdad ditaklukkan tanpa perlawanan. Tapi mereka lupa, bahwa mereka sedang berhadapan dengan bukan sultan biasa. Kutus memerintahkan kepala para utusan itu dipenggal. Lalu mayat mereka dikirim kembali ke Hulagu, sebagai jawaban. "Kami bukan Baghdad, dan aku bukan khalifah yang akan bersembunyi di balik tembok." Maka Mesir gempar, para ulama terbelah. Ada yang takut, ada yang pasrah. Tapi sebagian berkata, inilah saatnya. Jika Kutus maju, kami akan ikut. Kutus naik mimbar, suaranya gemetar menahan guncangan emosi. Di hadapan rakyatnya, ia berkata, "Aku hanyalah budak yang dijual murah. Tapi demi Allah, hari ini aku bersumpah, aku tidak akan menjual kehormatan umat dengan harga apapun." Tangis pecah, Mesir bangkit, dan saat itu, langit seakan bersaksi, budak itu telah menjadi sultan. Bukan karena mahkota, tapi karena ia memilih Allah, bukan dunia. Maka ingatlah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dikasangka. Tolak 2-3. 3. Pedang dan doa di Lembah Jalut. Hari itu, angin di Lembah Jalut membawa rasa getir. Tanahnya kering, langitnya berat, seakan bumi sendiri enggan menerima pertumpahan darah. Tapi darah sudah pasti tumpah. Karena dari kejauhan, pasukan Mongol datang bagai badai gurun, tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah tentara yang pernah melumat Khwarezm, membakar Samarkand, menghancurkan Baghdad, dan menebas umat Islam seperti rumput. Sejarah mencatat, setiap tempat yang dilintasi pasukan Mongol, kehidupan padam di belakangnya. Tapi kali ini, mereka bertemu sesuatu yang tak mereka sangka, berperisai doa yang tidak bisa dibunuh. Kutus berdiri di puncak bukit. Matanya menatap barisan pasukan Islam yang kurus, sebagian bahkan tanpa baju zirah. Tapi mereka datang bukan untuk menang dengan kekuatan. Mereka datang karena tak terima kehormatan Islam diinjak. Di satu sisi, pedang Mongol sudah terhunus. Di sisi lain, Kutus mengangkat tangan. Ia tidak langsung merintahkan serang. Ia perintahkan sholat. Ia minta semua sujud. Bahkan di tengah strategi perang, ia tidak lupa bahwa kemenangan datang dari langit, bukan dari kekuatan manusia. Di malam sebelum pertempuran, suara zikir membelah sunyi. Suara doa menggema di padang yang akan jadi kuburan raksasa. Beberapa prajurit menulis nama ibu mereka di gagang pedang. Beberapa memeluk mushaf. Beberapa tak berkata apa-apa, karena hati mereka hanya berbicara kepada Allah. Kutus berjalan dari satu tenda ke tenda lain. Ia tidak berpidato panjang, ia hanya menatap mata pasukannya, satu persatu. Dan ia berkata, "Kita bukan datang ke sini untuk menang. Kita datang untuk buktikan pada Allah bahwa Islam di dada tak akan bisa mati. Bahwa umat Islam punya bukan cuma nyawa, tapi harga diri." Dan saat fajar menyingsing, Kutus memerintahkan peluk senjata. Ia tidak berkata, "Serang." Seperti raja lain, ia berteriak, "Allahu Akbar, siapa yang bersamaku ke surga?"
Dan pasukan Mamluk pun menerjang. Pedang bertemu pedang, jerit bertemu takbir, tanah Jalut menyerap darah para syuhada, tapi juga menelan arogansi bangsa yang merasa tak terkalahkan. Di antara teriakan itu, Qutus tetap memimpin dari depan. Pedangnya tidak sekadar tajam, tapi dipenuhi keyakinan. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 249. 4. Mata yang tertancap panah, lidah meneriakkan langit. Di tengah padang Jalut berdebu, di antara denting pedang dan jerit kesakitan, ada seorang pemuda yang berdiri dengan tubuh penuh luka. Namanya tidak tertulis dalam sejarah besar. Tapi langit menghafalnya, usianya belum genap 20. Namun semangatnya menyalip usia para sultan. Ia bukan panglima, ia bukan ulama, tapi ia datang membawa sesuatu yang tak dibawa oleh para menteri dan jenderal, kerelaan untuk mati dalam keadaan mencintai Allah tanpa syarat. Panah menembus matanya, darah mengucur deras dari rongga itu. Tapi pemuda itu tak jatuh. Ia menahan tubuhnya dengan tombak. Suara takbirnya tetap bergema, walau setengah wajahnya sudah hancur. Allahu Akbar, serunya. Jangan biarkan kita mati sebelum menunjukkan kepada Allah bahwa kita masih percaya pada kemenangan iman. Pasukan Mongol menyerbu seperti gelombang, tapi tiap kali datang, pemuda itu berdiri di antara mereka dan pasukan Islam. Ia tahu tubuhnya tinggal waktu. Tapi ia tahu pula, kehidupan sejati justru dimulai ketika nyawa dicabut karena iman. Qutus melihatnya dari kejauhan. Sejenak ia terpaku, mata Qutus berair. Ia bukan menangisi luka pemuda itu, tapi ia menangisi keikhlasan yang begitu besar dari seorang yang bahkan tak pernah meminta imbalan. Siapa dia? Tanya seorang panglima. Qutus menjawab, pelan, dia adalah bukti bahwa Allah belum berpaling dari umat ini. Beberapa pasukan ingin mengangkat pemuda itu ke belakang, untuk dirawat. Tapi ia menolak. Dengan satu mata yang tersisa, ia berkata, jangan cabut aku dari medan ini. Biarkan aku melihat langit terakhirku dari sini. Biarkan aku mati di tanah yang akan disucikan oleh darah kita. Lalu ia bersujud, sujud terakhir. Dan saat ia terjatuh, Qutus berteriak, wahai para pemuda, inilah kalian jika memilih iman. Inilah kalian jika menolak dunia. Dan jerit takbir pun menggema lagi, bukan karena kemarahan, tapi karena cinta. Cinta kepada syahid, cinta kepada langit, cinta kepada kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tak bisa ditaklukkan bahkan oleh panah Mongol. Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Ali Imran, 169. 5. Takbir yang membelah gunung, hancurnya Panglima Mongol. Langit Jalut menghitam, tapi bukan karena malam, itu karena debu kuda Mongol yang berputar, menggiring umat Islam ke tepi kehancuran. Mereka punya panah yang tak pernah meleset. Mereka punya pasukan kavaleri tercepat di dunia. Mereka punya panglima kejam, Ketbuga, tangan kanan Hulagu Khan, pembantai Baghdad. Ketbuga maju dengan wajah dingin. Jubahnya tebal, pedangnya masih berlumur darah kaum muslimin dari kamp pertahanan sebelumnya. Ia yakin Ain Jalut akan jadi kemenangan mudah, seperti tak kota sebelumnya yang membusuk tanpa perlawanan. Tapi pagi itu, Ketbuga tak tahu bahwa ia telah memasuki lembah kematian, bukan untuk membunuh, tapi justru ditumbangkan. Qutus berdiri di puncak bukit. Matanya menyapu medan perang, nafasnya berat, tapi jiwanya seperti api. Ia tahu, jika hari ini umat kalah, maka Islam akan tinggal kisah dalam buku sejarah, bukan lagi hidup dalam dada manusia. Maka Qutus tak tinggal di belakang. Ia lempar jubah istana, ia hunus pedang, tunggangi kuda. Dan ia turun langsung ke tengah medan. Untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk anak-anak kita agar tetap bisa menghafal Quran. Untuk ibu kita yang telah letih menangis. Takbirnya memecah langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Islam yang hampir goyah kembali bentuk barisan. Mata mereka menyala lagi, melihat Sultan bukan dari istana, tapi dari depan pasukan, seperti singa yang menolak dijinakkan sejarah. Qutus menerobos barisan. Debu menutup pandangan, tapi ia tahu kemana ia menuju, ke jantung pasukan Ketbuga. Dan, Qutus bertemu Ketbuga, dua pemimpin dalam satu garis takdir. Dua pedang saling beradu. Pertarungan itu tidak lama, karena saat Ketbuga mengayunkan pedangnya, Qutus menekuk tubuh, lalu dengan satu hantaman mematahkan kuda lawan. Ketbuga terjatuh.
Dan sebelum ia bangkit, pedang Kutus telah menembus dadanya, mampus. Kutus menatap matanya dan berkata, ini bukan soal bangsa, ini bukan soal ras, ini soal siapa yang berdiri untuk kebenaran, Al-Islam, dan siapa yang mencabutnya. Ketbuga tersungkur mampus, pasukan Mongol Carkacir, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, pasukan Mongol lari dari pertempuran. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ali Imran, 126. 6. Sujud di atas mayat, cinta di atas luka. Langit belum sempat cerah dari debu pertempuran. Jerit masih bersahut dari para prajurit yang luka. Tapi satu hal kini pasti, Mongol telah tumbang. Pasukan paling ditakuti di bumi, roboh, cium tanah, si barbar Goliat tumbang, kalah di tangan pasukan yang setengah tak berbaju perang, tapi seluruhnya, hati, iman Islamnya utuh, teguh. Namun saat kemenangan itu nyeruak ke seluruh barisan Islam, Kutus tidak tertawa. Ia tidak berdiri dengan dada membusung. Ia tidak mengangkat pedang ke langit untuk dilu-elukan. Ia justru turun dari kudanya. Dengan langkah pelan, ia menelusuri tubuh para syuhada. Beberapa wajah masih tersenyum. Beberapa tangan masih menggenggam mushaf kecil. Beberapa mulut masih terbuka, seakan baru saja meneriakkan takbir. Di situ, di antara genangan darah dan runtuhan tubuh, Kutus bersujud. Ia tidak bisa menahan air mata. Ya Allah, aku tidak menang. Engkaulah yang memenangkannya. Aku cuma saksi, bahwa umat ini tetap punya harapan. Ia cium tanah yang basah oleh darah. Ia menyeka wajahnya dengan debu pertempuran. Ia rangkul mayat prajuritnya dan bisikkan doa di telinga mereka, seakan mereka masih hidup. Engkau lebih mulia dariku, katanya pelan. Engkau mati lebih dulu, maka tempatmu lebih dekat dengannya. Kutus selalu merintahkan agar semua pasukan tidak merayakan kemenangan dengan pesta atau nyanyian. Sebaliknya, ia minta semua berzikir. Ia minta semua mengangkat tangan dan berdoa untuk yang telah gugur. Ia ingin agar dunia tahu, umat Islam tak menang karena kuat, tapi karena dicintai langit. Sore itu, padang Jalut berantakan, terdengar satu suara menggema. Kami hidup untuk mati mulia. Dan kami mati agar hidup tak kehilangan makna. Lalu takbir menggema lagi, bukan dari kebanggaan, tapi dari syukur dan keimanan. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. At-Taubah 111. 7. Peti syahid tak butuh mahkota, wafatnya Kutus dan pengkhianatan di balik kemenangan. Perang telah usai, musuh telah lari, langit Jalut mulai membiru kembali. Tapi tak semua cerita berakhir di medan laga. Sebab justru setelah kemenangan, pengkhianatan datang tanpa mengetuk. Kutus, sang pemimpin yang membawa umat ini dari ujung kematian menuju cahaya kemenangan, tak sempat mencicipi damai. Dalam perjalanan pulang ke Kairo, di sebuah tempat yang tak dikenal sejarah dengan pasti, Kutus ditikam. Bukan oleh musuh, tapi oleh orang yang pernah dia angkat, dia percayai, dia lindungi, Baibars. Baibars, si gagah berani dari Kipchak, mengatur segalanya. Dendam lama, ambisi kekuasaan, konspirasi istana, Kutus jatuh. Satu tikaman cukup membuat tubuhnya roboh. Tapi iman tak bisa ditikam. Saat tubuhnya melemah, Kutus tak mengadu. Ia justru menatap langit dan tersenyum tipis. Jika kematianku membuka jalan untuk Islam terus berdiri, maka biarlah darahku menjadi tinta sejarah. Ia tahu, ia mengerti, bahwa kemenangan sejati bukan di atas singgasana, tapi dalam sujud terakhir yang jujur kepada Allah. Ia tidak sempat menjadi raja besar. Ia tidak sempat menamai kemenangan itu atas dirinya. Tapi namanya ditulis langit, dan dibaca oleh para pemuda yang rindu membela kebenaran. Baibars akhirnya naik tahta, dan meskipun ia kemudian menjadi pemimpin yang kuat, tapi bayangan pengkhianatannya tak pernah hilang dari lembaran sejarah. Kutus dikuburkan diam-diam, tanpa parade, tanpa mahkota, tanpa upacara, tapi para malaikat mencatatnya sebagai pembebas peradaban. Hari ini, kita berdiri di zaman yang berbeda. Tapi pengkhianatan masih mengintai, bukan dengan pedang, tapi dengan politik. Bukan oleh pasukan Mongol, tapi oleh mereka yang menyamar di dalam barisan, si munafik. Dan pertanyaannya kembali kepada kita, wahai generasi muda Islam. Apakah kalian akan menjadi Kutus, atau menjadi Baibars? Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan balasan penuh di dunia,
namun di akhirat mereka tidak akan mendapat bagian. Quran Surat Hud, 15. 8. Ain Jalut belum usai, bangkitlah, wahai pewaris langit. Kau pikir perang telah usai. Kau salah besar, yang berubah hanyalah bentuknya. Dulu musuh datang dengan pedang dan panah. Hari ini mereka datang dengan algoritma, berita palsu, pinjaman riba, hiburan hampa, dan selebritas munafik, oknum ulama penjilat penguasa. Ain Jalut belum selesai. Ia pindah ke dalam hatimu. Jangan pernah terlena, sebab sejarah selalu mengintai umat yang lengah. Begitu kita lalai, orang munafik menyusup. Begitu kita santai, orang fasik tampil di mimbar. Begitu kita cinta dunia dan takut mati, orang kafir kembali megang remote atas hidup kita. Dulu Kutus mimpin pasukan yang tak sempurna, tapi mereka punya keyakinan dan cinta pada Allah. Hari ini, kita justru punya fasilitas, gelar, dan pengikut. Tapi tak punya keberanian untuk bersujud malama. Tak ada lagi air mata jihad. Yang ada hanya keluhan soal sinyal wifi dan diskon belanja. Wahai pemuda Islam, jika kau biarkan dirimu dibuai kenyamanan dunia, kau sedang menyiapkan lehermu sendiri untuk dijerat. Jika kau tak bangkit, maka sejarah akan jadikanmu catatan kaki, bukan pelaku utama. Dan jika kau tidak mendidik dirimu hari ini, kau akan dipaksa tunduk oleh sistem yang tak peduli pada Allah dan Rasul-Nya. Ingat itu. Berhentilah merasa aman. Berhentilah cari zona nyaman. Medan perang hari ini sunyi, tapi mematikan. Ia tak lagi meledak di padang pasir. Ia meledak di layar kecil, di lidah para influencer, dan di hati yang kehilangan arah. Bangkitlah, wahai pewaris langit. Kita tak sedang cari kejayaan. Kita sedang menyelamatkan makna hidup. Jika bukan kalian yang meneruskan obor, siapa lagi? Jangan jadi generasi yang biarkan kehinaan menjadi biasa. Jadilah generasi yang ketika langit melihatnya, para malaikat berkata, itulah tentara Allah hari ini. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Ali Imran 200